depan saya. Mana udah? Dia tak pakai kunci. Tak. Hah? Tak. Oh, betul. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta kepada seluruh masyarakat yang tidak berkepentingan silakan keluar, tunggu di luar, dan kemudian saya mengharap kepada media yang meliput tolong dijaga jarak. Dan silakan untuk menyampaikan aspirasinya secara tertib, aman dan terkendali. Saya tidak mau ada yang membuat suatu tindakan kriminal. Sekian dan terima kasih. Apa tuh? Belum tahu. Pak. Belum, lagi di dua. Dua lagi, Pak.
menyelesaikan suatu persoalan, apalagi sekarang menghadapi persoalan wabah COVID yang tentu mengerus daripada perekonomian masyarakat. Nah, oleh karena itu Komisi 1 memberikan surat kepada saya untuk minta saya mengundang sebagai usul wakil ketua DPR 1 DPRD untuk mengundang perangkat daerah, dan alhamdulillah mereka sudah hadir di sini. Dan untuk itu nanti kami minta kepada ketua Komisi 1 untuk memimpin rapat. Karena begini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kita ketahui bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan perda, anggaran dan pengawasan, dan sekarang adalah tugas kami. Sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atau atas perda dan kebijakan daerah. Nah, itulah makanya kami sebagai DPRD mempunyai kewajiban dalam mengawasi setiap peraturan daerah yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah kepala daerah kita Bupati Kabupaten Lingga. Saya untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara RDP hari ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Komisi 1 untuk membicarakan dan memimpin rapat ini lebih lanjut. Demikian dengan mengucapkan alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tegang, Pak. Di sini nggak ada sidang kita nih, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang dan salam bahagia bagi kita semua. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu senantiasa memberikan rahmat hidayahnya sehingga bisa hadir di ruangan kantor DPRD ini dengan keadaan sehat walafiat. Beriring salam dan tak lupa juga kita berikan perlindungan alam Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Al-Sayyidina Muhammad wa Al-Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pak Sekda, Pak Asisten, Pak Sektorat, BKAD, dan terutama kepala dinas BKAD dan semua jajarannya, dan teman-teman anggota DPRD. Kebetulan sekali nih Pak, mohon maaf sebelumnya nih, kami Komisi 1, saya pimpinannya dan wakil ketua saya Pak Jumat Tindas, Pak Agus Marli, kebetulan saya juga, dan Pak Wanda. Alhamdulillah kami kebetulan di sini Pak, mohon maaf ditampa di Komisi Sadari, dan kami perhatian sekali bahwa kami hadir dengan masyarakat untuk dengan masyarakat. Yakin Pak, kita cari solusi sini Pak, bukan cari permasalahan. Saya sebagai Komisi 1 langsung menanggapi masalah ini, dan ini tidak ada. Mohon maaf Pak Kapolsek, kenapa kami tak mengundang pihak keamanan? Karena ini saya anggap ini RDP dengan pendapat, bukan mau demo. Jadi cukup dengan soal PP. Jadi mohon maaf nih, saya mohon sekali lagi nih Pak Kapolsek. Jadi alhamdulillah Pak Kapolsek juga pengamanan juga. Kami mohon maaf sekali lagi karena memang awalnya kami cuma semalam tuh cuma menghubungi sama Satpol PP. Kan ini kan tidak ada demo dan segala macam, cuma dengar pendapat aja. Kalau biasa RDP ini biasa, rutin setiap hari Senin kami RDP juga dengan OPD biasa. Itu kami RDP ini di bawah mitra-mitra kami semuanya Pak. Jadi cukup diketahui juga. Baik, terima kasih, tidak panjang lebar. Jadi 5 hari yang lalu kita sudah dikisruhkan permasalahan pemberhentian PTT dan THL Pak Ruli atau Pak Gade. Kami Komisi 1 minta dengar pendapat kenapa harus diberhentikan, kenapa harus diberhentikan, dikeluarkan sepihak. Dan kami Komisi 1 juga, ini mitra kami, ingin dengar bahwa BKD pemerintah daerah ini sebagian dari kami, dan kami juga sebagian dari masyarakat. Kami harus tegak lurus meneruskan masalah ini dengan sebenar-benarnya Pak. Pak, kalau kita bicara sedih, kesian Pak, adik-adik kita, kawan-kawan kita segala macam. Kalau kita bicara hati Pak. Tapi hari ini kan kita juga dari bagian pemerintah, kami harus dengar sepenuh-penuhnya.
dari BKD kenapa harus seperti ini. Dan kami juga tidak bisa mempuniskan segala macam. Kami itu pun nggak bisa, bukan kami di sini membela masyarakat. Harus nggak. Kami harus dengar juga nih dari BKD apa akar permasalahan sebenarnya. Jadi tidak memanjang lebar, Ketua Pimpinan, saya langsung aja lebih cepat lebih bagus, biar semuanya dengar dan minta kepastian yang sebenarnya supaya ini kita menyangkut hajat masyarakat, hanya hak masyarakat banyak, Pak. Terima kasih. Kami persilakan kepada Raden untuk menjabarkan ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, para hadirin dan terutama Ketua Komisi 1 sebagai mitra kerja kami. Masalah pemberhentian PTT THL di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP 11 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah dengan PP 17 Tahun 2020 itu tidak mengatur tentang PTT, GTT, dan THL. Kemudian atas kebutuhan daerah, Bupati selaku kepala daerah ini adalah kebijakan. Jadi ini kebijakan. Tidak sama seperti di PP 49. Kalau PP 49 2019 itu mengatur tentang P3K. Jadi di Undang-Undang Nomor 5 itu hanya 2, pegawai negeri sipil dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Atas permasalahan ini, masalah pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan itu adalah wewenang PPK. Demikian Pak Ketua. Baik. Jadi kalau kita menegas masalah ini, Pak, kita bicara tadi bahwasanya itu ada perjanjian kontrak atau dengan PTT dan THL tadi. Bukan saya bilang, kalau memang ada perjanjian itu ada mekanismenya. Itu pertama, Pak. Dan kedua, yang ketiga, yang pertama yang sekali masalah ini adalah anggaran PTT ini sudah kami sahkan 2010 kemarin. Dan atas dasar apa BKD ini membentikan PTT ini sepihak namanya itu, Pak. Ini permasalahan sekarang ini. Karena kami juga ingin tahu, Pak. Mestinya kalau pemerintahan ini, Pak, dikembalikan kepada OPD masing-masing. Dan mereka yang tahu track record mereka, yang adik-adik kita ini yang punya yang tak masuk, yang punya permasalahan dan segala macam, yang bisa bekerja. Itu permasalahan sekarang, Pak. Mestinya BKD mesti mendengar usulan dari staf OPD tadi, bahwasanya seorang ini begini segala macam. Mereka bisa memutuskan. Kalau ini kan kalau dengan di media masuk dan segala macam, pengakuan dari kepala OPD, kepala dinas, bahwasanya mereka tak berada di koordinasi, walaupun ini adalah kebijakan dari Bapak Bupati. Nah, kan ini masalahnya. Cuma kan kami kan minta kejelasan yang sebenarnya, biar kawan-kawan ini tahu semuanya, Pak. Nah, jadi itu tolong Pak Uli uraikan biar sama-sama dengar, biar jelas bahwa BKD juga tak boleh disalahkan, tidak ada dimasalahkan, juga menjalankan tugas. Nah, gitu, Pak. Bentar. Pak Uli, saya menyambung dari apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi. Sebagai pimpinan, saya sebagaimana diketahui bahwa pengawasan di dalam suatu kebijakan itu melekat di kami. Dan oleh karena itu, kami meminta kepada dinas terkait di dalam hal ini, termasuk dalam hal ini nanti penjelasannya dengan Pak Sekda sebagai pembuat kebijakan yang mungkin tahu tentang kebijakan ini, betul-betul
suatu kebijakan yang atas dasar yang dapat diterima oleh akal sehat. Seperti tadi saya katakan bahwa di saat pandemi masyarakat kita sangat butuh lapangan pekerjaan dan kita pemerintah juga sangat minim membuka lapangan pekerjaan. Mau jadi apa pemerintah kita ini? Melakukan suatu penzaliman-penzaliman yang dapat menggerus dari kehidupan ekonomi mereka. Di antara yang saya dapat informasi, di antara yang kita ambil kebijakan itu ada di antaranya dua-duanya sudah PTT yang cukup lama. Yang sudah cukup lama dari awal pembentukan kabupaten mereka sudah jadi PTT. Dua-dua pula ada yang suami istri yang mereka butuh makan. Kalau kita ambil secara langsung karena like in this slide, maka dua-duanya kita berhentikan. Itu kan logika kita berpikir untuk menyelamatkan ekonomi masyarakat kita itu seperti apa. Tidak adakah hati nurani kita di dalam mengambil kebijakan ini? Saya pikir Bupati tidak seperti ini. Bupati Lingga orangnya saya kalem, saya tahu betul karakter daripada Bupati Lingga. Tapi bisa jadi ini adalah perangkat dari tim-tim yang mengaku dia paling hebat. Yang mengambil suatu kebijakan yang akhirnya menzalimi daripada itu kawan-kawan kita itu yang dapat persoalan yang dapat baik buruknya adalah kepala daerah kita. Saya mendengar pernyataan di media massa bahwa Pak Bupati siap pasang badan, itu adalah kebijakan. Tapi perlu diingat kebijakan yang diambil itu tidak lepas dari peran DPRD dalam pengawasan. Karena itu adalah fungsi dan peran kami sebagai DPRD. Ya. Belum lagi kita melihat bahwa di antara mereka yang diberhentikan itu adalah orang yang selama ini cukup bukan jasa, berkompetensi di OPD tersebut. Bahkan barangkali di antara kabit kasih tak tahu pekerjaan, mereka lebih tahu di dalam menyelesaikan suatu persoalan-persoalan administrasi pemerintahan. Kita berhentikan, apakah ini nanti tidak mengganggu dari roda pemerintahan? Terlambat pembayaran gaji, terlambat ambil kebijakan lain. Siapa yang rugi? Pemerintah daerah. Dan kami juga termasuk di dalam itu, DPRD. Ketika disebut pemerintah daerah Kabupaten Lingga sudah amburadul, maka yang nama buruknya juga DPRD, bukan hanya eksekutif. Nah, perlu kami evaluasi ini, perlu kami awasi ini, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak mengenakan di kemudian hari. Untuk siapa? Untuk nama baik bupati. Nah, ini yang kami minta, coba cari apakah betul-betul anggaran yang sudah kami plotting di BKAD untuk PTT itu tak ada. Tidak cukup, atau ada refocusing yang memang sudah diplot untuk pangkas 200 PTT. Ada refocusing. Saya terus terang selama refocusing saya tak pernah ikut karena tak pernah diundang. Refocusing saya tak pernah diundang untuk bicara masalah anggaran ini karena yang hadir selalunya ketua DPRD. Saya mau bertanya apakah itu ada? Kalau itu kita dapat pahami. Barangkali nanti kami cek di dalam laporan keuangannya apakah ada penggunaan yang salah. Misalnya kita sudah plotting 500 PTT, tahu-tahu kita cut 200, ya kan? Kita anggap tapi tahu-tahu dalam perjalanan banyak yang nyusup. Tahu-tahu berarti tidak ada pemotongan honor PTT. Berarti ada kesengajaan bahwa pemerintah daerah untuk memang melakukan diskriminasi terhadap mereka kebijakan. Nah, ini yang kami ingin tahu sejauh mana apa alasan yang mendasar membuat BKAD itu mengambil kebijakan ini yang berdampak kepada kawan-kawan PTT yang selama ini sudah bekerja. Saya jujur Pak Uli, kalau mereka yang tahunya cuma ngantar surat, ya, ngantar surat, ngampu sana, ngampu sini, nak dipecat-pecat lah. Terus terang, karena kita ini untuk kebaikan daerah kita. Nah, dipecat-pecat lah. Adik saya sendiri kalau memang dia hanya pada ngampu surat, ngantar surat apa segala macam, tidak kerja, gagal, untuk melawan atasan, pecah-pecah lah.
Tak marah saya. Karena mereka tidak menjalani kode etik kepegawaian PTT-nya. Tapi bagi mereka yang potensi bekerja bagus, selama ini di sekretariat suatu lembaga OPD itu mereka lah yang menjalani aktivitas pemerintahan, baik laporan keuangan dan segala macam, baik hal-hal lain yang coba. Apakah kalau kita pecat mereka tidak terganggu? Belum lagi 2 orang menyangkut kehidupan, belum lagi 2 orang yang selama ini bekerja dipecat dua-duanya. Tak punya hati kah kita? Mungkin alangkah baiknya Bupati udah, karena dia udah lama-lama ya satu aja kita rekrut. Karena kita tak ada duit ya satunya kita kasih. Kasihan keluarga, mereka punya anak, mereka punya tanggungan dan segala macam. Di mana hati kita, Pak? Coba saya minta penjelasan yang konkret dan betul-betul dapat masuk akal sehingga masyarakat paham dengan apa kebijakan yang tepat kita lakukan, bukan hanya emosional. Saya yakin ini kebijakan bukan daripada Pak Bupati, tapi dari orang-orang yang berada di sekeliling Pak Bupati. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Sebagai Kepala BKPSDM, saya ditugaskan untuk membantu Pak Bupati dalam perencanaan, pengadaan, pemindahan, dan pemberhentian. Andai kata ada ketentuan, karena tidak ada ketentuan apapun yang mengatakan bahwa setiap PTT GTT itu wajib diperpanjang, ya, itu satu. Kemudian andai kata, sebentar Pak, saya lagi ini kan kebijakan Pak. Sebagai pembantu kepala daerah, saya punya kewajiban melaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Kalau yang Bapak sampaikan tadi soal ada adil tak adil itu nanti kita bicara lain Pak. Tugas saya ini Pak, karena saya tidak mau diintervensi oleh siapapun juga Pak. Ini perintah kepala daerah yang diberikan kepada saya. Saya tidak tahu ini dari RT, saya tak tahu ini dari tim mana. Itu yang saya lihat. Jadi saya minta mau tunduk seperti yang Bapak sampaikan tadi, karena mereka bukan atasan saya. Jadi sepanjang ini saya pandang tidak ada bertentangan, ya, silakan aja. Contoh, kepala daerah ingin menggantikan pejabat, saya bilang tidak bisa Pak, karena ada undang-undangnya. Undang-undang ini mau kita tabrak 6 bulan. Sebelum 6 bulan sesudah, itu disebut di Undang-Undang 10 tahun 2016 pasal 71. Tidak bisa Pak, Bapak puasa dulu. Kalau masa idah 3 bulan, ini 6 bulan. Jadi itu Pak, saya semata-mata melaksanakan tugas yang ada dengan saya. Soal berhenti tak berhenti itu bukan kewenangan saya Pak. Saya selaku kepala BKD ini tidak ada hak untuk mengangkat, untuk memberhentikan. Tak ada Pak, sama sekali tidak ada. Yang kita bagikan kepada adik-adik kita, abang-abang kita itu petikan Pak, turunan dari SK. Memang saya yang teken. Seperti itu Pak. Jadi soal kalau ada untung rugi, ada tak adil, ya itu kan di luar ini saja Pak. Kewenangan saya Pak. Kira-kira sementara itu Pak. Oke Pak, jadi saya Pak Uli menegaskan lagi, berapa banyak kejadian yang diberhentikan? Berapa banyak kejadian TL yang diberhentikan yang sekarang ini? PTT THL Ya, PTT GTT yang diberhentikan sekarang? ya, yang diberhentikan. Angka pastinya saya lupa Pak. Gini Pak Uli. Tidak Pak, saya begini, tunggu Pak. Saya tidak bohong, saya tidak apa, tapi nanti kalau mau minta data bisa kita Ya, memang Pak Uli. angka. Sekarang saya jelaskan. Kondisi real pegawai kita, Pak ya. Itu PTT administrasi 389. Satpol Damkar kita 151. GTT kita 150. THL kita 1358. PTT kesehatan kita 10. Jadi jumlahnya PTT, GTT, THL itu 2058. Ditambah PNS kita 2.772. Dan kita, pemerintah Kabupaten Lingga berencana membuka rekrutmen
sebanyak 693 formasi, 251 formasi CPNS, dan 442 formasi P3K. Semuanya guru. Kita sudah usulkan teknis tapi tak keluar. Jadi kalau kita total Pak, ini akan tembus angka 5.000 Pak. Jadi kalau masalah angka pasti tadi seperti yang ditanyakan Pak Ajis, bukan saya bohong, tapi kalau memang mau angka ya kita cek ulang. Nanti saya bilang 100 ternyata lebih, atau saya bilang 200 ternyata kurang. Jadi itu Pak, kira-kira. Terima kasih Pak. Jadi mohon dikasihkan kepada kami data dengan alokasi penyesuaian dengan alokasi DP2KA Pak, perwakilan DP2KA yang dulu kita alokasikan anggaran untuk DP2KA ke DP2KA untuk anggaran PTT seluruh Kabupaten Ninja ini, ya, berapa anggarannya dan porsi yang ditempatkan oleh pemerintah kita itu berapa GTT dan PTT, ya. Kasihkan data dengan kita, nanti kita untuk cross check, untuk balance daripada informasi yang disampaikan. Kalau seandainya PTT atau GTT yang pada hari ini dilakukan pemutusan hubungan kerja katakanlah 200 lebih misalnya, artinya keuangan itu kan tidak diberlakukan, kembali ke kas daerah. Kita takutnya ketika keuangan itu sudah floating, PTT di dalam perjalanan ada yang masuk mendadak, tak tahu entah siluman mana yang masuk, ya kan, anggaran itu tetap terpakai. Padahal mereka sudah diberhentikan, ya kan? Nah ini yang kami minta nanti Pak Uli tolong data sesuai yang kami inginkan. PTT yang sudah kita rekrut itu berapa semuanya, nanti akan kami cross check dengan BKD tentang keuangan yang sudah kita plotting. Kalau memang itu tadi dia termasuk refocusing anggaran, kita memang mau melakukan, artinya pemerintah kita melalui kebijakan yang diharapkan oleh pemerintah pusat untuk refocusing anggaran ke situ, dipangkas anggaran PTT, ya kita mau diapakan. Tapi kalau tidak, berarti ada kesewenang-wenangan dari kebijakan. Karena perda itu adalah peraturan yang harus kita sepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Perda, uang yang sudah dialokasikan harus kita manfaatkan sesuai dengan anggaran yang sudah di-plotting untuk itu. Jangan disalahgunakan untuk kepentingan yang lain. Saya kira itu, kami mohon data itu disampaikan kepada kami untuk secepatnya kami bisa melakukan verifikasi. Terima kasih. Ada kawan-kawan lain? Sebentar Pak. Baik Pak Ketua. Untuk sementara ya kita tidak ada mau buruk sangka Pak ya. Terkadang kepala daerah ini pun dia tidak tahu Pak. Tidak tahunya begini. Setiap OPD itu katakanlah dia mengajukan THL kadang 5 karena ada anggarannya Pak. Mengajukan 5. Kadang orang ini belum terbit izin prinsipnya sudah kerja. Kalau Pak Bupati itu nak teken, kalau Pak Bupati itu nak teken kan susah Pak, orang dah kerja. Yang ditodong BKD Pak, BKPSDM. Saya paling sering betul ditodong seperti itu. Banyak kasusnya seperti itu, diselit 2. Oh kami ada anggaran 2. Anak ini dah masuk. Mereka masuk pun tidak ada seleksi siapa yang nak masuk tidak ada di situ. Oh kami kebutuhan seperti yang Pak Haji sebut tadi, orang penting gitu kan. Sangat penting tenaganya. Umpamanya kita perlu IT, ini. Itu tak ada, Pak. Tolong dimasukkan ini, tolong dibantu nih. Padahal ya itu tadi kalau Pak Bupati tidak teken, kalau dia tak mau teken, Pak, kan korban juga, Pak. Nah, yang sering ditodong itu saya kadang. Nah, itu pertama, Pak Kemudian tadi, Pak, saya jelaskan lagi. Hari ini, Pak, belum ada Pak lagi PTT THL itu masuk, Pak. Sejak Juni ini, Pak. Nah, jadi nanti Bapak ya silakan saja gitu. Kita terbuka Pak, kita tak ada sembunyi-sembunyi Pak. Saya, andai kata siapa saja bupatinya, perintahnya seperti ini pasti saya lakukan Pak. Walaupun risiko memang orang marah saya tahu Pak sekarang. Hari ini, mungkin kapal Jambi itu besar, dimasukkan goni itu sumpah serapah saya itu mungkin syarat. Tapi saya terima dengan lapang dada. Seperti itulah, itu memang risiko ini saya. Tapi kalau nanti ternyata ada kebijakan, ini kan kebijakan nih Pak.
Ya, ini kebijakan. Ini kita kan baru dengar berapa, kesimpulannya nanti seperti apa. Kita akan sampaikan kepada pemegang kebijakan. Kalau saya di sini tak ada, Pak, bukan kebijakan. Kita melaksanakan. Kira-kira kawan-kawan seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ulik. Pak Sekda mohon izin, tolong Pak arahan dan masukan Pak, karena salah satu kan Pak Sekda. Hadir semua ini. Siapa minta? Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan DPRD yang saya hormati, Pak Sekda, Pak Asisten, Pak Ketua Komisi, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang saya hormati. Saya langsung saja kepada substansi permasalahan. Pak Kepala BKPSDM yang saya hormati, kita harus kembali kepada tujuan daripada kita membentuk kabupaten ini. Ingat Pak, tujuan kita pembentukan Kabupaten Lingga adalah untuk mensejahterakan masyarakat Lingga, bukan menganiaya masyarakat Lingga. Itu ingat, ya kan? Kalau itu kita lari dari situ, berarti kita tidak berpegang teguh pada tujuan daripada kita membentuk kabupaten. Jadi tujuan itu adalah mari kita realisasikan sekarang. Nah, kemudian saya dapat informasi, Pak, orang-orang yang diberhentikan ini, pertama yang disampaikan oleh ketua tadi, di antara suami istri sampai dua-dua itu diberhentikan. Sementara orang itu berpotensi bekerja di OPD itu. Itu kami tidak jauh, tidak mengambil contoh jauh di DPRD ini. Orang yang betul-betul aktif bekerja itu yang diberhentikan, ya kan? Nah, kemudian saya lihat di Satpol PP banyak yang sudah mendapat sertifikat terbaik. Ternyata yang terbaik itu yang dihentikan. Yang terburuk itu masih dipakai. Ya? Nah, jadi di lingkungan hidup dan lain sebagainya banyak pokoknya informasi yang saya terima. Jadi itu tolong ya, menjadi perhatian pertimbangan daripada Bapak Kepala BK PSDM ini, ya, kalaupun mau merasionalisasi, ya orang-orang seperti yang tidak bisa bekerja, yang mungkin maaf usianya sudah tidak bisa bekerja, itu kami mengerti. Tetapi orang yang aktif bekerja, yang bisa bekerja, itu yang diberhentikan, itu yang menjadi persoalan jadi pemikiran kami. Jadi itu tolong Pak DKD itu menjadi perhatian. Jadi inti sebenarnya keinginan kami ini seperti keinginan daripada masyarakat yang diberhentikan ini. Bagaimana supaya orang ini dipekerjakan kembali? Itu keinginan kami. Sampaikan kepada Pak Bupati kebijakan itu. Mari sama-sama kita dengan DPRD, karena Undang-Undang 23 2014 itu sudah mengatur, ya kan, pemerintahan daerah itu adalah kepala daerah dan DPRD. Tidak hanya bupati saja, tidak hanya wakil bupati saja, tidak hanya mendengar dari samping kiri kanan gitu kan. Ini dalam penentuan itu DPRD tidak pernah diajak bersama-sama, ya kan. Nah, mungkin diminta di DPRD bagaimana masukannya tentang ini. Mungkin kami bisa memberikan masukan. Jadi itu saya rasa Pak pimpinan, ini sekedar awal. Saya minta tanggapan daripada sini audio. DPRD tentang hal ini. Yang jelas harapan saya bagaimana orang ini dipekerjakan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Anggota. Ini kan kebijakan Pak ya. Saya yakin juga hari ini mungkin Pak Bupati selalu pemegang kebijakan mungkin mendengar juga. Dan saya mungkin selesai RDP ini, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi catatan-catatan, ini tetap akan saya sampaikan. Terlepas nanti seperti apa, nanti akan kita ini kan. Tapi seperti itulah. Memang biasanya selesai ini nanti saya tetap buat laporan, catatan-catatan
catatan, tanggapan-tanggapan dari Bapak-Bapak, mungkin kan dari harapan-harapan masyarakat yang ngadu ke Bapak, ini tetap kita sampaikan, Pak. Kita serahkan ke beliau, kita beri beliau pertimbangan. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, Pak Sekda, mohon izin. Ya, tahan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPR Pak Ajis Martindas, yang kami hormati Bapak Iwan Munir, Ketua Komisi 1, yang kami hormati Bapak Agus Marli, Bapak Said Roswanda, kemudian yang kami hormati Bapak Asisten, Pak Inspektorat, Bapak Arpiandi dari BPKAD, dan saya hormati juga Bapak Ruli, Kepala BKP SDM atau BKD kalau zaman dulu, Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di ruangan ini. Perlu saya sampaikan bahwa saya selaku Sekretaris Daerah, tugas saya adalah mengkoordinir tugas pokok fungsi dari masing-masing OPD dalam hal membantu bupati dalam melaksanakan pemerintahan, baik itu kebijakan ataupun dalam menentukan prioritas pembangunan. Terkait dengan judulnya kita RDP tentang pemberian PTT dan THL, Bapak, saya kira sudah jelas sekali disampaikan oleh Kepala BKP SDM bahwa dia sudah mengaku dia adalah sebagai pelaksana, kebijakan tetap ada pada Pak Bupati. Untuk itu Pak, saya hanya berpesan kepada Pak Ruliadi, tolong sampaikan kepada Bapak Bupati secara jelas dan gamblang apa yang diharapkan oleh peserta pertemuan ini. Jangan ada dilindung-lindung. Itu harapan saya. Sampaikan dengan tegas dan gamblang sejelas-jelasnya apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu ataupun kawan-kawan yang hadir di ruangan ini. Kalau perlu kita sarankan membuat kebijakan-kebijakan selanjutnya, jangan berhenti sampai di sini. Itu Pak yang perlu saya sampaikan secara tegas di ruangan ini. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sekda. Jadi Pak Ruli, Bapak Kepala Dinas BPKD ini, kami Komisi 1 mengasih saran, menegaskan harapan kami semuanya dengan masyarakat kita. Sampaikan dengan Pak Bupati bahwasanya kami minta gimana caranya kawan-kawan yang PHK yang diberikan ini harus dikembalikan. Apa mau bentuknya? Karena gini Pak Uli, kita kembalikan kepada OPD masing-masing. Karena mereka yang tahu permasalahan, mereka tak masuk, yang bisa kerja tak bisa kerja. Ini laporan dari kawan-kawan kepala dinas, katanya yang tahu kerja pun dikena berhenti. Yang bekerja di mohon maaf Pak Uli, boleh katakan 80%, 70% itu boleh katakan orang anak PTT semua yang bekerja itu. Hari ini saya berada di sini menegaskan, minta tolong sampaikan dengan Pak Bupati. Walaupun itu kebijakan tidak sekarang, tapi tolong sampaikan Bupati. Kami minta Komisi 1, semua anggota DPR di sini minta dikembalikan semuanya kawan-kawan yang di sini dengan mekanisme yang Pak Bupati sampaikan tadi. Bahwasanya mungkin kan ada penerimaan P3 kata segala macam. Ini itu salah satu untuk bagaimana caranya solusinya. Itu kalau bagi saya. Makanya saya bilang tadi kan kesian Pak yang udah 13 tahun, sudah 16 tahun. Pak mohon maaf, PT, CP, Mas Jam Sostek 11 tahun ada tunjangannya Pak. Ada Pak dia pasang tunjangan. Kok kita lihat ini bukan PT, ini bukan perseorangan. Bupati bukan punya bicara sendiri. Tapi kalau kami ada anggota DPR ini, mau dimanakan kami ini? Hargai kami ini. Tolong Pak. Saya bilang kami bagian di pemerintah dan kami juga ada di bagian oleh masyarakat. Mesti harus
Kami semua. Kita sedang tadi. Ini tidak ada nih orang si A, si B. Pak, politik sudah selesai. Tak ada lagi ini bicara politik. Macam mana kita membangun daerah ini dengan bagus, yang bersama dengan pemerintah dengan bagus, dengan semuanya lah. Dan kita ini bisa berjalan lancar, Pak. Kalau masih ada lagi seperti ini, mau jadi apa daerah kita ini? Dendam-dendam segala macam. Sampai kapan selesai masalah ini? Ini mohon maaf, ini luar dari sini, Pak. Tapi harus tegaskan. Sampaikan ke Bapak. Salam saya, request satu dan semua kawan-kawan di sini. Mohon maaf, yang hadir di sini ada Partai Golkar, fraksi Golkar, Pak. Yang hadir di sini semuanya. Kan tidak untuk orang ya, sebetulnya. Tapi tidak, kita bersama-sama menyikapi ini, membungkus ini, supaya tidak ada permasalahan, Pak. Macam apa solusinya? Kami minta dikembalikan. Nanti review seperti itu, nanti kepada dinas yang masing-masing memberikan telah kepada. Walaupun ini saya cuma menyampaikan, Pak. Pasti tolong sampaikan nanti kepada Pak Bupati supaya ini ada solusinya. Gitu, Pak. Baik, Pak Uli, mungkin ini dari konteks ini saya juga mungkin minta juga tanggapan dari salah satu tokoh masyarakat biar lepas ini, Pak, mewakilah kita di sini mencari solusi, bukan mencari permasalahan. Kita di sini cari keadilan kalau kita bicara dengan masyarakat supaya ada real ke depannya seperti apa. Kami anggota DPRD tegak lurus, Pak, tidak bicara A, tidak bisa review. Jadi kami minta perwakilan, silakan dari tokoh masyarakat untuk bicara dan segala macam, tapi jangan terlampau ini, Pak, ya. Kita di sini cuma dengar pendapat, Pak. Tidak ada ini bicara apapun. Silakan Pak, siapa Pak yang dibagi, Pak? Ya, silakan Pak. Ya. Kita ini kan perwakilan. Ya. Kalau perwakilan semua dan berbuat penilaian, jadi tidak efektif. Harusnya kami berbicara. Ya. Karena kami di sini ada sekian banyak itu adalah perwakilan. Ya. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat yang saya muliakan dan dirahmati Allah SWT. Pertama-tama puji syukur kita sampaikan kepada Allah SWT bahwa kita hari ini dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dan selaku umat Nabi Muhammad. Ya, tidak lupa kita berikan salawat dan salam kepada beliau atas ciptaan beliau. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Saya memang agak tergelitik ya membaca di medsos informasi yang berseliweran di kampung. Ini kampung kita. Memang kadang-kadang pengen istirahat, terganggu juga. Kenapa? Karena kita ini peduli dengan kampung kita. Ada hal yang barangkali perlu kita pikirkan secara seksama. Malam tadi saya coba mencari tahu sebuah dokumen. Dapatlah dokumen itu yang isinya bahwa di situ ada limit kerja oleh anggota PTT, pegawai tidak tetap ini selama 3 bulan, terhitung bulan sampai bulan Mei, sampai bulan Mei terakhir itu Mei. Jadi ada bahasa yang barangkali perlu kita luruskan. Secara bahasa mereka itu bukan diberhentikan, tapi habis masa berlakunya. Itu beda, Pak, ya. Berhenti itu dalam perjalanan, belum sampai diberhentikan berhenti. Ini limit habis. Ini berurusan. Jadi saya di sini tegak atas nama masyarakat juga atas nama kampung kita bahwa eksekutif legislatif itu adalah kita semua kan gitu. Nah, itu mau saya luruskan. Yang kedua, tadi betul bahasa dari BKD ya, apa nama sekarang ini? Ya. Bahwa disebutkan itu adalah kewenangan dari pejabat pembuat komitmen. Ya,
pejabat. Oh, nah, itu melekat di mana? Bukankah itu melekat di kegiatan? Kemudian kenapa itu dibuat interval waktu 3 bulan kalau mau dipakai? Karena kita tidak mau menabrak barangkali yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ya, tentang ASN, bahwa dikenal hanya ada pegawai negeri dan P3K di situ. Nah, secara eksplisit ya kita memang tidak bisa menjustifikasi ini salah. Itu secara eksplisit. Secara implisit dia tidak tahu dia bahasa hati orang, ya siapa mau dipakai, siapa yang mau diperpanjang, siapa mau dilepaskan, itu walau-alam bukan ranah kita, bukan itu. Nah, tetapi kita dapat berangkat dari mana? Berangkat bahwa kita ini melaksanakan otonomi daerah. Salah satu isi otonomi daerah itu adalah tanggung jawab kita bersama mengatur urusan daerah termasuk mensejahterakan masyarakat. Itu barangkali di situ. Nah, kalau kita bicara tentang tadi kan bahwa ini kebijakan, setahu saya Pak, sampai sekarang ini tidak ada kebijakan tuh yang dibela. Kebijakan tuh harus diterus sampai dia menjadi sebuah aturan. Tidak ada kebijakan yang jadi undang-undang. Ya, saya pernah masuk penjara karena kebijakan. Ya, tidak ada yang bela Pak. Sampai dia menjadi sebuah aturan. Nah, jadi karena pemerintah daerah itu adalah kepala daerah dan juga DPRD, nah secara bersama-sama ini harus mengakomodir ini sebenarnya. Kalaulah kita menganggap bahwa saudara-saudara kita ini berpotensi ya dalam hal bekerja, memang saya cari tahu juga bahwa banyak yang yang habis kontrak ini, ya banyak yang habis kontrak ini yang memang skill, ahli. Nah, lalu bagaimana caranya supaya tidak menabrak aturan? Inilah peran daripada lembaga-lembaga kita ini untuk merumus agar kebijakan ini menjadi ketentuan Pak. Jangan orang bisa lewat dari jalan dapur, ya titip sana titip sini, itu juga salah, ya kan? Nah, kalau menyangkut dengan tadi ada anggaran yang sudah dianggarkan oleh kita semua tentang PTT misalnya, lalu dengan adanya habis masa kontrak ini dikhawatirkan bahwa anggaran ini dikemanakan. Saya pikir ini hak lembaga ini untuk apa? Untuk mengawas, mengontrol, kan gitu. Lagi pula kalau anggaran itu ada tapi tidak terpakai, kan dia jadi serba, ya kan? Gitu. Nah, jadi saya pengen bahwa ketika kita mengatur otonomi daerah ini, ayo mari kita sama-sama menyelam ke bawah ini. Kira-kira kebutuhan masyarakat kita seperti apa sih? Saya ingat Pak, kita bernostalgia ke belakang sedikit. Waktu Liga ini mau ditutup, saya terpilih menjadi negosiator Pak, ya, menghadap Bupati Kepri Pak Manan itu, didampingi Pak Kadir dan Pak Cintamso. Ada 3 hal yang saya kedepankan karena Bupati itu bilang kalian belum pantas untuk menjadi kabupaten. Ya, yang kita sampaikan itu tentang kendalinya, ya. Dia bilang sampai PAD kita rendah, saya bantu karena kita belum kali potensinya. Nah, salah satu karena rentang kendalinya begitu jauh, tidak terperhatikanlah kepentingan masyarakat di bawah ini, ya, apa kemudian macam itu. Nah, oleh karena itu saya mengharap kepada kita yang membuat kebijakan menjadi peraturan ini, inilah barangkali yang perlu kita luruskan lagi Pak sebenarnya. Ya, jangan sampai kebijakan itu ada di satu pihak. Kalau Pak bilang ini kan lembaga ini 3 kubu sejarangan. Di situ ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatifnya. Dibuat secara bersama-sama, dieksekusi oleh pemerintah daerah, dikontrol oleh DPRD dan dihukum jika salah oleh lembaga yudikatif. Kan itu sebenarnya isi kan. Jadi kita tidak usah menjustifikasi ini salah siapa, barangkali yang betul itu mari kita renungkan, ya. Ternyata SK yang dibuat per 3 bulan itu adalah ada suatu kepentingan pekerjaan. Nah, kalau memang kita memang ingin membantu rakyat kita, gerak betul-betul Pak.
P3K-nya itu, ya, itu dipaksakan betul. Karena disinilah rohnya otonomi daerah. Kalau menyangkut dengan pegawai negeri itu erat sekali dengan urusan nasional, P3K masih ada celah di situ. Ada celah kita bermain. Baru itu harus tolong. Tidak ada kepala OPD yang merasa risau, disalahkan atau ada lewat jalan tambur apa semua kan terlepas itu semua. Nah, inilah yang saya harapkan pada kita semua dalam hal merumus sebuah kebijakan. Pak, ya tadi misalnya di desa, betul itu saya mengikuti betul bahwa kepala OPD itu hanya secara bidang tertentu yang diserahkan kepada beliau untuk dilaksanakan. Di sekitar itulah dia bekerja, ya kan? Bolehkah dia mengambil kebijakan? Tidak boleh, Pak, karena tidak ada kebijakan yang melindungi. Ya, kalau mau kebijakan itu dianulir, disatukan, lalu dirumuskan menjadi sebuah peraturan lewat perda, baru berjalan. Oh, kita setuju di liga ini supaya PTT seperti ini, gajinya seperti ini, ya kegiatan seperti ini. Saya pikir itu lebih pure kalau kita mau bicara tentang aspek aturan kan. Nah, sekarang kita bicara aspek perasaan, ya. Memang risih kita, memang ilu kita. Di saat pandemi seperti ini, orang yang bekerja yang satu bulan itu ada harapan untuk dapat gaji hilang kan? Kenapa? Karena putus bekerja. Nah, di sini. Nah, mestinya sebelum ini sampai ke masa habis kontrak, memang ini harus dilakukan dulu kepimpinan Dewan ini orang ini sebulan lagi habis masa habis kontrak ini macam mana? Ya kan? Kalau anggarannya masih kurang kan? Iya dirapatkan dia BPD perubahan misalnya kan gitu cara kerja kita. Kalau kita berbicara dari seperti itu. Tapi kalau berjalan ini memang kesakitan semua. Siapa yang mau disalahkan? Siapa yang mau kayak kita salahkan dari pegawai kita? Sudah tidak bisa juga gitu. Nah, ajak perasaan tadi bagaimana sekarang kita mengakomodir kawan-kawan kita yang di habis kontrak tadi. Bagaimana caranya? Ya, coba cek ya, coba kita lihat, kita bedah lagi APBD kita. Ya, ada tak celah lagi untuk kita memanfaatkan mereka? Dibuat SK baru misalnya kalau tidak bentar lagi. Seperti itu. Cuman ada yang saya dengar selentingan, ada yang habis kontrak itu habis, tapi ada yang habis kontrak diperpanjangkan. Itu yang saya dengar. Benar salah malam saya dengar itu. Ya. Nah, kalau ada seperti itu, ini harus jelas Pak. Kriterianya harus jelas supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Oh, di tim nomor 1 dulunya, di tim nomor 2, saya tim tidak. Ini tim nomor 3. Nah, supaya tidak ada bicara begitu lagi. Ya. Pada masa ini pemerintah bukan kita, bukan milik 1, 2, 3, dan milik rakyat kita gitu. Ya, saya pikir itu. Nah, terakhir mau saya sampaikan bahwa marilah kita ini negeri Bunda Tanah Melayu, Pak. Itu yang saya sedih sekali, ya kan? Negeri Bunda Tanah Melayu itu mengedepankan kesantunan, mengedepankan hak dan martabat orang. Kadang-kadang itu terlupa. Itu yang terlupa di sini, Pak. Ya, bahwa seolah kita ini negeri apa? Kalau saya banyak Batam dibilangkan, orang bilang liga itu tamu besar isi kosong, kan? Nah, itu malu kita Pak. Ya, padahal siapa-siapa kita semua lah yang ada di sini. Ya, bertindak salah kebijakan. Ya. Kadang-kadang ada kita lebih gencar di medsos. Gunakan wadah yang sudah ada. Kawan-kawan OPD, kawan dewan atau semua ini sebentar sudah salah. Ya, karena di luar jalurnya gitu. Nah, kita barangkali belum memahami bahwa kekuasaan itu ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh majelis rakyat anggota dewan ini barangkali untuk menjadi partnership antara legislatif dengan eksekutif. Jadi jangan lepas lagi Pak, ya Bapak ini awasi kebijakan ini, kebijakan yang dibuat oleh bupati ini masuk tidak dalam aturan.
Sampai masuk penjara lagi. Kalau dia ngambil kebijakan, bisa masuk penjara kayak saya dulu kan. Karena menyelamatkan orang upah tenaga kerja, ya kan? Karena masuk penjara menerapkan berdasarkan PP. Karena kebijakan itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila itu terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Mohon maaf nih Pak mantan saya Pak Usman Taufik, saya tak nampak jadi makanya maaf sekali tak kelihatan nih Pak. Maaf kayak. Baik, terima kasih atas bahasa dari Pak Usman Taufik bahwa beliau sudah mantan kita masukan ini Pak Rudi semua semua. Hati juga, boleh. Apa itu nanti cuma satu lagi Pak. Untuk masyarakat satu untuk masyarakat. Silakan Pak. Oh, Pak Dato. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati pimpinan yang hadir pada hari ini, Ketua DPR serta anggota Komisi 1 yang hadir pada hari ini. Yang kami hormati Pak Sekda beserta jajarannya yang hadir pada hari ini, serta rekan-rekan adik-adik PTT THL yang belum mendapatkan SK baik izin prinsip maupun perpanjangan, serta kawan-kawan. Pertama saya terima kasih kepada inisiator yang mengajak kami lah untuk pertemuan ini, meskipun saya sudah membuatkan pernyataan-pernyataan di media sesuai dengan kehendak tanggapan dari masyarakat yang kita imbas dari kebijakan. Ramai orang pergi ke Segang, sampai di sana tidur terlena. Kita memang tak perlu bersitegang. Yang kita harapkan adalah kebijakan yang bijaksana. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, ya, kita memang perlu mendengar yang dibuat oleh kebijakan akhir-akhir ini yang menjadi viral, ya. Saya masih baru setahun pensiun dari pemerintahan. Tapi pasti ingatlah Bapak aturan-aturan cara tata mainnya yang mungkin harus kita patuhi, ya. Kebijakan itu bukan kebijakan yang sedap teka, ya. Kebijakan itu harus berpihak kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, ya, selaku memang kebijakan itu ada di pimpinan. Tetapi staf yang baik harus memberi telaah. Apakah kebijakan itu memberikan mudarat atau manfaat? Saya pernah membuat kebijakan pada saat Bupati Pak Darya terjadi defisit anggaran tahun 2015 100 miliar lebih itu. Saya menyimpan telaah staf. Ini memberikan mudarat, Bapak. Kalau seandainya tidak dipotong 174 miliar akan terjadi defisit anggaran. Kan terjadi defisit anggaran. Tapi saya sudah membuat telaah staf. Kita memang melaksanakan kebijakan-kebijakan oleh pimpinan, tetapi kita tak mau juga pimpinan kita salah langkah, salah bijak. Oleh karena itu, saya juga berpikir Pak Ruli, ya, saya ingin bertanya kepada DPRK, apakah kebijakan yang diambil ini akibat adanya defisit anggaran? Itu kan pernah terjadi pada tahap awal pimpinan Pak mantan Bupati kita Pak Awe, ya. Kita memotong, tapi dengan kriteria kita rapat yang bijaksana, bijak sini. Akhirnya walaupun ada yang pro kontra waktu itu, tapi alhamdulillah karena defisit anggaran orang menerima. Tapi hari ini dasarnya apa gitu? Tadi Pak Usman Taufik mengatakan bahwa, ya, kita tidak tahu selain yang tidak diperpanjang, ada juga yang diperpanjang. Dasarnya apa gitu? Kemudian biasanya kan tak tahu apakah hari ini masih berlaku lagi, Pak Rudi. Kan biasa yang melakukan evaluasi terhadap kinerja PTTHL itu kan kepala OPD.
Mereka yang tahu apakah mereka ini bagus kerjanya atau tidak. Nah, saya tidak tahu apakah ini masih berlaku. Yang tahu kepala OPD tentang bagus tidak isim tidaknya THL dan PTT yang di masing OPD. Nah, karena itu Bapak, saya mungkin tak tahu apakah kepala OPD ini dilibatkan tidak pada saat memutuskan kebijakan. Kasihan Bapak Ibu yang dihormati yang hadir pada hari ini. Tidak tahu tadi Pak Ut dah ceritakan betapa susahnya membentuk Kabupaten Liga ini, dan saya juga ikut di dalam itu. Pak Haji saya juga. Yang hadir yang bekerja saat ini memang tak banyak tahu, tapi kami yang tahu. Pada umumnya para pejuang kabupaten itu menelpon kita nangis dengan mendengar cerita-cerita ini, kebijakan seperti ini. Kenapa diperjuangkan sekali itu untuk tujuan luhur, mensejahterakan masyarakat kabupaten itu, bukan nak meluluh lantakkan kabupaten itu. Kalaupun ada, ya saya baru mengenai kebijakan ini bukan dikait-kaitkan dengan pilkada. Saya telah hadir, saya sendiri telah melepaskan. Ya kalau main bola, pilkada main bola antara Mempala belum selesai, sampai mendengar kita dah hadir. Nah, ada rapat kopi saya hadir, kegiatan lain saya hadir. Saya memberikan pemikiran, memang itulah harapan Pak Bupati sudah. Oleh karena itu kita di OPD, ya saya lama 29 tahun jadi pegawai negeri. Ada rasa empati, yang rasa simpati kesian dengan budak negeri. Tapi kalau anak kita, saudara kita yang diberhentikan lagi ini lagi nak kerja apa? Siapa yang kasih makan? Mohon maaf Pak, ya. Saya bicara di telepon, lama berbuat dalam speaker dulu. Berilah saya untuk secara pribadi menyampaikan akhirnya. Alhamdulillah hari ini saya diajak kawan-kawan tetap di sini. Terima kasih ya, supaya apa yang disampaikan oleh adik-adik kita, masyarakat kita bisa disampaikan didengarkan pemerintah kabupaten ini. Bapak Ibu ya, kita tidak ada lagi nomor 1, nomor 2. Kita sudah Bupati, Pak Nizar Bupati kita. Kita harus dukung program visinya untuk melanjutkan visi-misi. Paling tidak Pak, kalaupun kita belum dapat mewujudkan Bunda Tanah Melayu, paling tidak keberadaan THL dan PTT ini menjadi tuan di negerinya sendiri, menjadi tuan di negerinya sendiri. Anak-anak kampung, ya, putra-putra daerah yang tak bisa menjadi pegawai negeri tapi menumpang menjadi THL PTT. Syukur alhamdulillah Pak. Tolonglah buat kebijakan dengan hati nurani. Tanya hati nurani yang paling tajam, ya. Pak Uli, mohon maaf. Ini adik-adik kita semua, ya. Pak Seda juga kawan kita, ya. Buat telaah, beri masukan kepada Pak Bupati. Kita sayang supaya Pak Bupati diberilah dia melaksanakan visi misinya, mewujudkan janji-janjinya. Kita semua dah mendukung, kita dah lupakan semua pilkada 2020. Ya. Dan saya itu yang dapat saya sampaikan, anak mengadang pula. Terima kasih, mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah keputusan yang dapat memberikan kebahagiaan pada masyarakat, ya Pak Seda, ya Pak Asisten, ya, Pak Nuli, ya. Jangan ada lagi si A ini bukan aku, ini si B ini bukan orang, jangan lagi ya. Ini kita masyarakat Kabupaten Lingga, Bupati, Pak Wakil Bupati sudah menjadi bupati wakil kita semua. Mari kita dukung program-program mereka. Saya selalu hadir hari ini dalam rangka memperlancar tugas-tugas Pak Bupati. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dato atas masukan jawabannya Pak. Jadi langsung aja nih saya minta dari Pak dari kita PTT. Dari perwakilan PTT satu orang. Kan waktu lah ini kan. Saya masukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ya. Yang terhormat Pak Ketua DPRD, khususnya Komisi 1, yang terhormat Bapak Sekda, yang terhormat Bapak Asisten, yang terhormat dari BKD, yang terhormat dari Sekolah,
Baiklah, dari inti pembicaraan tadi, sebenarnya saya tuh malu juga. Kenapa? Tidak ada istilahnya yang namanya bekerja, itu ada aturan main dia. Kita mengacu ke undang-undang mana? Tapi yang saya lihat hari ini, yang saya mendengar hari ini, tidak ada yang menyatakan kita mengacu kepada undang-undang tenaga kerja. Kenapa undang-undang tenaga kerja tidak diberlakukan? Itu yang saya pertanyakan sekarang. Untuk apa ada namanya dinas tenaga kerja, tapi tidak mengatur masalah upah, masalah kerja, masalah kontrak. Tidak ada di namanya kalau di undang-undang tenaga kerja itu mengatakan buat kontrak 3 bulan itu tak ada. Kenapa dari BKD tidak pernah konsultasi ke dinas tenaga kerja? Untuk apa ada dinas tenaga kerja? Saya malu duduk di dinas tenaga kerja. Kenapa? Tak berlaku. Buta mungkin. Masalah UMK, tolong anggota dewan pertanyakan, untuk apa tiap tahun dibahas UMK, untuk siapa? Ika ngerti tidak? Tiap tahun Ika bahas UMK, anggaran ada, tapi untuk siapa? Gaji THL 1.200.000, PTT cuma 2 juta sekian, sementara UMK 3 juta lebih. Kenapa tidak Ika pertanyakan itu? Itulah pelanggaran hak asasi manusia. Tahu tidak? Selama ini kita buta, sibuk-sibuk ngurus ini, tapi masalah hak asasi tak ada. Coba saya pertanyakan BKD, dasar apa Ika bikin kontrak 3 bulan? Mana dasar aturannya mana? Kontrak itu boleh dilakukan 1 tahun atau 2 tahun, setelah itu permanen berdasarkan undang-undang tenaga kerja. Tapi saya heran, kenapa pula di kepegawaian ini ada kontrak 3 bulan, dasarnya apa? Kenapa UMK tidak berlaku untuk PTT dan THR? Kenapa masa kerja mereka yang 1 tahun, 2 tahun sama, sementara yang lain itu sudah 16 tahun, sama dengan orang baru masuk? Macam mana tu? Saya mantan ketua buruh tahun 2004, zaman masa Pak Daria. Itu UMK saya paksakan Pak Daria. Macam adik-adik ni, ada yang kontrak. Saya dah pelajari sama inti dia. Jadi inti dia, kalau memang mereka ini melakukan kesalahan, masing-masing OPD akan membuat surat peringatan. 1, 2, 3, habis itu pernyataan. Kalau memang masih kagak boleh diberhentikan. Maaf saya marah ni, kerana saya ni geram juga masalah dia. Emosi ya, tapi tenang. Saya tetap tenang Pak. Boleh emosi tapi paling dingin. Jadi mohon kita sama-sama bersama-sama. Orang BKD itu tolonglah panggil orang dinas tenaga kerja. Dinas tenaga kerja sini dulu aturan awak macam mana? Menyangkut masalah upah, menyangkut masalah kontrak itu macam mana? Ini tidak membabi buta. Kontrak 3 bulan, saya malu. Macam begini tenaga kerja tak bisa bercakap. Katakan kalau ini salah Pak Bupati, orang BKD, Ika salah. Tak ada nama kontrak 3 bulan. Contoh kalau kontrak itu boleh untuk di perusahaan. Contoh 3 bulan saya cek baju, 3 bulan kemudian saya cek celana, itu boleh. Kerana pekerjaannya beda. Tapi kalau yang namanya bekerja di pemerintah itu tak ada kontrak-kontrak. Permanen itulah pekerjaan kau. Dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itulah kau bekerja. Oke, Pak Mer. Saya marah nih Pak, tapi saya masih ada sikit. Oke, untuk itu, jadi saya rasa inti dia, tolonglah dipekerjakan kembali, ya kan? Kalaupun memang mereka ada melakukan kesalahan, tolong dibuat peringatan. Oh ini, kau begini, tak masalah, ya kan? Tapi ini kan tidak adil, tidak manusiawi. Oke, terima kasih itu aja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cuma dengar pendapat di sini Pak ya. Jadi tidak ada permasalahan segala macam. Ini masukan dari untuk PKD juga ke depannya. Tidak perlu kita akan dilibat itu aja Pak. Dari PTT. THL Pak. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Nanti dulu deh, tak mungkin nangis kita ya. Tak Pak, dah kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua yang hadir di sini. Saya dari honorer semua, yang di luar juga mewakili yang di luar ya Pak. Di sini saya merasa kalau saya dikeluarkan saya sendiri tak masalah lah. Jadi dampaknya nih ke masyarakat. Saya jujur Pak, saya cerita ya.
saya analis sendiri di labor PKM DAE. Saya keluar, orang tak ada. Jadi masyarakat yang lain datang ke rumah saya, tak ada yang medicine labor. Saya tanya sendiri, Pak Ruli, dengan kaku saya, dia tak tahu kenapa saya dikeluarkan. Saya cuma minta ini dasarnya apa. Saya tak marah kalau saya ada salah. Saya sedikit pun tidak marah ada kesalahan. Itu berarti salah saya kalau saya dikeluarkan. Tapi ini tidak sama sekali. Dan saran saya, kalau nak mengeluarkan orang atau kayak mana, tolong nilai dulu kinerja dia. Terima kasih. Terima kasih ya. Itu masukan untuk tadi juga supaya ini ada kesalahan yang ada sebelumnya. Kita sama kita menyikapi. Dek, siapa itu? Ya, silakan Dek, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak waktunya yang tidak saya sebutkan satu-satu. Perkenalkan saya Rudi Sebada bin Rustam Effendi bin Ramli bin Uki. Sebelumnya saya adalah Direktur Program di Radio Bunda Tanah Melayu. Saya diangkat oleh Dewan Pengawas berdasarkan perda yang sudah diatur oleh daerah, DPR dan pemerintah. Dalam ini diatur bahwa direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas. Sampai di situ. Perda ini juga ada turunannya yaitu Perbu yang sudah dibikin oleh Bupati dan perangkatnya. Selanjutnya, pertanyaan saya adalah siapa sebenarnya izin prinsip yang bisa mengangkangi perda? Maaf, saya mesti sikit. Maaf, Bapak. Siapa izin prinsip ini sebenarnya? Tolong dijelaskan. Saya pening menjadi Google. Tak faham. Nah, dan saya serta kawan-kawan yang sudah saya senang nyebut diberhentikan, bukan habis masa kontrak. Karena masa kontrak saya sampai 2024. SK-nya saya pegang. Kalau bapak-bapak nak, saya kopikan. Ada sisa duit saya sikit untuk fotokopi. Jadi yang lebih menyedihkan lagi adalah kami di radio itu ada 5 orang. Hampir 90% yang dikeluarkan itu adalah tenaga teknis yang mengoperasikan radio itu dari pagi hingga malam. Bapak-bapak ketahui. Seandainya kami memang tidak kompeten, kenapa kami dites dulu? Kalau memang ada yang lebih hebat daripada kami, silakan. Kita tes, ayo. Kami legowo kalau kami memang tidak mampu. Gitu Pak. Jadi saya mohon, mungkin kalau harapan sudah disampaikan oleh abang-abang kami, bapak-bapak kami, tokoh-tokoh kami. Kemudian tadi Pak Kepala BKP SDM menunjukkan tidak tahu berapa jumlah pasti kami ini semua. Ya itulah karena yang tahu itu PT TTH ya Pak. Mungkin untuk teknis-teknisnya bapak-bapak tak tahu mungkin. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan karena waktu bapak-bapak tidak banyak. Kami adalah pengangguran, waktu kami banyak Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukan dari Bapak setelah Pak Auli. Itu harapan kami yang berada di tempat ini dan semua dari padanya. Kami minta tolong secepat mungkin. Ya. Singkat aja. Tak boleh, tapi singkat aja ya. Boleh singkat aja ya. Tak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pimpinan rapat kami hormati, Kepala Sekda dan Sekda kami hormati, kepada PD dan KD yang kami hormati dan rekan-rekan kami. Pertanyaan saya kepada BKD, saya mewakili PTT. Bapak yang Bapak jawab tadi kebijakan Bupati. Pertanyaan saya, apakah kebijakan Bupati itu mengeluarkan kami ini bahawa Bupati ini mendata kami satu-satu? Pertanyaan saya, apakah Bapak yang mendata kami? Apakah Bupati ataupun orang
Bapak jawabkan sekarang. Iya, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rata-rata saya ini kan banyak tidak tahu juga Pak, banyak tidak kenal. Ya. Makanya kalau Bapak tanya tadi jumlah, saya tidak bisa bilang sekian-sekian. Tapi kalau memang angka pasti nanti bisa kami berikan. Soal data-mendata yang Bapak tanya itu Pak ya, itu saya tak tahu Pak. Ya, yang jelas saya terima dari Pak Bupati. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau Bapak ini, jadi seperti itu. Kemudian Pak Ketua Komisi, dari penyampaian beberapa teman kita tadi dan termasuk dari Bapak tokoh-tokoh ini kan rata-rata kan kesimpulannya kan ingin dikembalikan. Kemudian saya yang paling tertarik lagi penyampaian dari orang tua kita, mantan Pak Sekda kita, Pak Usman Topik. Memang tak ada Pak aturan yang melindungi orang ini. Ya, jadi memang tidak ada Pak. Apakah ini yang harus kita buat seharusnya? Dalam perdaga atau apa, tidak sama dengan P3K. Kalau P3K itu jelas, kontrak dia jelas, gajinya jelas, semua yang didapat PNS dia dapat. Cuma satu yang tak dapat, pensiun. Jadi itu. Ya, nanti ya, Pak. Mungkin saya sebelum masuk ke lain, saya menyambung apa yang barusan disampaikan. Jadi perlindungan terhadap PTT, gitu enggak? Ya? Ada ya Bapak pegang itu kan? Jadi kalau memang itu Bapak bicarakan, ternyata PTT, THL kan masih ada. Jadi melindungi mereka itu apa gitu? Ya itulah Pak tadi Pak. Umpamanya kita akan mengatur. Sebetulnya PTT ini kan tidak ada diatur Pak. Tidak diatur artinya di Undang-Undang Kepegawaian ini kan akibat kekurangan pegawai sehingga timbullah kebutuhan. Maksud saya rekrutmennya apa itu entah dalam bentuk perda, dalam bentuk apa itu memang tidak ada Pak untuk ini. Kan yang disampaikan mantan Sekda kemarin tadi itu kan kebijakan dari kepala daerah kan. Jadi harapan kami kebijakan itu mari kita diskusikan. Tidak hanya sendiri-sendiri gitu. Diskusikan. Silakan Pak Rudi. Ya nanti hasil dari ini saya akan sampaikan Pak, karena kebijakan ini kan bukan dengan saya kan. Hasil dari rapat ini akan saya sampaikan bahwa dari PTT yang menyampaikan dari perwakilan apa dari itu kan tidak dikembalikan. Ya kan ini intinya kan ini. Saya kan tidak bisa bilang iya, tidak bisa juga bilang tidak kan. Ya, saya sampaikan kepada pengambil kebijakan Pak. Mungkin saja yang namanya kebijakan kan pasti tidak adil kan, seperti itu. Semua kita pahami. Dan ini nanti akan saya sampaikan kepada Pak Bupati. Hasil saya RDP dengan Komisi 1 dan perwakilan beberapa itu ya seperti ini. Keluhannya ini sampai ada yang 2 katanya ini. Kan itu Pak. Saya nak bercakap macam mana lagi di ruangan ini? Maksud saya itu yang saya ya. Saya pun dapat imbas dari semua ini. Itulah tanggung jawab saya Pak. Mau tidak mau, siapapun hari ini yang jadi kepala BKPSDM, dia seperti saya ini, inilah. Nak macam mana? Kira-kira itu Pak Ketua Komisi. Mungkin kalau ada tambahan dari Pak Sekda. Pak Sekda. Izin satu lagi. Saya minta tolong tanggapan penjelasan juga dari Pak Ajak, Pak Repian, keuangan untuk menerangkan masalah keuangan negara macam dia jelas semuanya Pak. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan rapat, yang saya hormati Bapak Sekda, yang saya hormati Kepala BKSDM, yang saya hormati Pak Inspektur, serta tokoh masyarakat, Pak Datuk, Pak UT, serta rekan-rekan. Buka jelas. Oh ya, baik. Rekan-rekan yang hadir pada ruangan ini. Izin menyampaikan sedikit data, kan BPKD harus menjawab secara data. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Ajis Martindas tadi terkait dengan penganggaran Reka Pusing, bahwa untuk penganggaran Reka Pusing itu kami hanya menciutkan anggaran TPP ASN 2 bulan untuk mengakomodir program-program yang harus di Reka Pusing. Jadi tidak terkaitan dengan anggaran PTT THL. Kemudian anggaran PTT yang harus kami rubah ke dalam hal penanganan COVID dan insentif Tenakes. Kemudian hanya pergeseran dari DPMDes ke BPKAD dan program kegiatan terkait dengan PKDes. Nah, terkait dengan kebutuhan dengan penganggaran tahun 2021 terhadap PTT dan THL itu dianggarkan sebesar 42,4 miliar ya, 1 tahun anggaran, yang mana PTT itu lebih kurang 118 miliar, kemudian THL lebih kurang 24 miliar. Kami di BPKAD coba menyusun untuk anggaran perubahan, yang mana kami menghimpun dari seluruh OPD. Hanya OPD Satpol PP yang menyampaikan kekurangan anggaran untuk PTT kantornya sebesar 34.139.700, kemudian PTT Satpol sebesar 979.123. Jadi untuk kekurangan gaji PTT dan PTT Satpol di selama 2 bulan tahun 2021 lebih kurang 1 miliar 13.283. Jadi di OPD lain tidak ada kekurangan, Pak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, itu jelaskan berarti memang tidak ada pengurangan sedikit pun tentang PTT dan THL tadi. Berarti sudah jelas. Jadi kita sudah sama mendengarkan semua ini, Pak. Jadi Pak Uli. Oke, saya Pak Salmizi, izin Pak Ustaz. Ya, oke. Singkat aja barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pimpinan sidang yang saya hormati, kita ini harus konkret. Rakyat yang kepecat tuh nunggu. Jadi jangan lempar sana lempar sini. Kalau mendengarkan satu-satu mungkin tidak selesai. Intinya adalah mereka menunggu keputusan dari keputusan rapat kita pada hari ini. Saya sampaikan, tak ada yang tak bisa dirubah. Pak Bupati kemarin sampaikan di media sosial, di media massa. Saya baca. Yang tak boleh dirubah itu cuma Quran, hadis, sahih. Kalau lagi keputusan kita bersama, kalau lagi kebijakan, apakah lagi? Sedangkan undang-undang aja boleh berubah, apalagi kebijakan. Sekarang pertanyaannya, kita mau tidak merubah itu. Kalau kita tanya dengan Pak Kepala BKD, Pak Sekda, kalau berlempar sana berlempar sini, penjelasan sudah jelas, keluhan sudah jelas, pengalaman sudah dipaparkan. Kemudian pengalaman Pak Datuk juga dipaparkan. Bukan tidak ada orang cerdas menyelesaikan permasalahan kita. Mau atau tidak kita menyelesaikan permasalahan ini? Menunggu tuh Pak, 200 lebih. Menunggu tuh di luar sana ada sebagian. Kalau datang semua ramai di sini. Saya masyarakat biasa hari ini, atas nama masyarakat. Saya diminta hadir di sini untuk memperjuangkan, menyuarakan ini. Yang dibutuhkan itu adalah keadilan. Terus kita bicara tentang aturan yang panjang lebar tadi. Ada yang paham, ada yang tidak. Ada yang bisa terima juga, ada yang tidak bisa terima. Sekarang kita mau tidak? Saya minta Ketua Komisi 1, Pak Pimpinan DPR juga harus konkret. Menjadi catatan penting. Media mencatatnya hari ini kita mau apa. Kalau kita minta dikembalikan, catat. DPRD Kabupaten Lingga minta dikembalikan seluruh PTT THL. Macam mana prosesnya silakan. Kita lah yang menentukan kebijakannya. Bapak, baju yang kita pakai, semua fasilitas gaji yang kita pakai, semuanya adalah Bapak yang di pemerintahan duit rakyat, Pak.
nggak kesal saya. Nggak kesal. Dia tadi Bapak bilang, dia semuanya ke bupati. Bupati juga bukan berarti kemudian mau semena-mena dan harus semena-mena, tidak boleh. Hanya dititipkan amanah oleh rakyat, bukan boleh kemudian susuk ke hatinya, tidak boleh. Kita ini rakyat semua punya hak. Apa yang kita pakai, apa yang kita makan, fasilitas yang kita, semuanya milik rakyat. Kita perjuangkan nasib rakyat itu. Saya minta tolong hari ini. Harus konkret. Kalau minta dikembalikan. Tunggu tuh teman-teman PT THR. Tunggu kita tagih semuanya itu. Ya, kita tagih anggota dewan yang ada di gedung yang terhormat ini. Cuma 4 orang nih. Katakanlah komisi 1, yang lain juga kita minta pertanggungjawaban karena mereka adalah wakil kita semua. Tolong perjuangkan. Kalau memang bupati tidak bisa mempertimbangkan ini, ada hak interpelasi yang dimiliki oleh DPR. Kami minta tolong sampaikan kepada Pak Bupati, tidak boleh seperti itu. Ini bukan perkara politik lagi, perkara perut orang. Tadi dengar suami istri makan apa jadi perompak berikan. Masa pandemi investasi tak ada, pekerjaan tak ada. Kemudian kita membuat kebijakan seperti itu. Kebijakan itu tengoklah, lihatlah dulu kondisi yang ada. Saya mau tak sekali lagi, saya minta tolong Ketua Komisi 1 serta rekan-rekan anggota DPR kali ini apa namanya wilayahnya teman-teman DPR. Saya minta tolong ini jangan tunggu sampai di sini. Kami tunggu apa langkah selanjutnya. Pak Sekda, hormat juga Pak Asisten, teman-teman dari BKD. Ini kan kita ini cuma pelaksana aja. Saya juga susah nyalakan Pak Rudi. Dia tempatlah betul lah duduk di situ. Apapun yang kita hantamkan itu terima aja sudah. Nah, kebijakan membuat kebijakan Pak Bupati. Kita minta sama-sama kita dorong Pak Bupati untuk mempertimbangkan kebijakan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kamili, Pak Ustaz. Ya. Boleh? Tidak kamu Satu mencari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pimpinan yang saya hormati dan OPD. Saya pada prinsipnya orang yang juga istri saya jadi korban. Pertanyaan saya, apa alasan pemberhentian itu? Tidak usah bicara yuridis tidak perlu. Dasar hukum tidak perlu. Istri saya itu diterima di Zaman Raya, diangkat menjadi GTT berdasarkan data mudik, bukan kebijakan daerah. Alasannya apa? Dari keuangan sudah menjelaskan tidak ada kekurangan anggaran. Tidak ada kekurangan anggaran. Jangan cerita tentang kebijakan bupati. Berarti hadirkan bupati di sini. Biar dia bisa menjelaskan. Kalau BKD tidak bisa menjelaskan kebijakan bupati. Anda tidak bisa memberi pertimbangan. Dan kedua, rapat pertemuan hari ini kami minta keputusan. Berapa hari kawan-kawan PDT HL ini mendapat kepastian? Itu. Kalau tidak, kami akan melakukan aksi. Ingat, hari ini keluarga saya oke kalau berbicara politik, tapi bapak-bapaknya suatu saat bapak-bapak bisa jadi berada di kekuasaan. Kita orang politik kalau berbicara politik, tapi jangan orang yang tidak terlibat kita jadikan korban. Banyak hari ini yang berbicara HL yang tidak terlibat dalam urusan politik jadi korban tanpa alasan, tanpa aturan tertulis maupun secara lisan. Ini bukan yang bodoh-bodoh. Harus kita pahami bicara regulasi. Kenapa tidak dari dulu kita bicara regulasi? Kenapa kita tidak membuat perda? Setiap kebijakan daerah itu harus dibikin melibatkan masyarakat. Undang-undang mengatur. Hari ini kebijakan masyarakat bukan perusahaan, ini daerah. Ini pendiri-pendiri kabupaten hingga awal yang membentuk kabupaten. Ya kita gunakan itu. Bukan kepentingan bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tapi kita hari ini sama-sama Pak PKD, kita sedang tadi PKD tidak di PKD.
saya sudah pastikan Komisi 1 harus hadir di tengah masyarakat. Kami siap mendampingi masyarakat. Sampai selesai. Saya yakin, saya pastikan itu. Sampai akan kami. Sampai akan kami. Karena kami di masyarakat. Maka satu sisi kami di pemerintah. Maka saya tidak lurus. Saya tak akan lari, sebab saya hadir di masyarakat. Saya akan mendampingi masyarakat sampai masyarakat. Sampai ada keputusan. Baik, terima kasih Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Mungkin kita sudah menyampaikan semuanya ya. Tadi Bapak minta perhatian ya. Ini kan akan saya kembalikan hasilnya ini nanti kepada berapa hari saya minta kita nanti pasti. Nah, saya bilang Pak Dimali, tahu tidak, Anda datang Dimali kan tak bisa, kita ingat, nanti akan kita sampaikan. Saya tidak bisa maksud Pak Bupati terima, tidak bisa saya sampaikan ini nanti, dan saya akan usahakan memberikan pertimbangan terbaik. Seperti itu saya. Mungkin kalau ada tambahan dari Pak Ibu Komisi atau Pak Sekda, ada tambahan Pak. Jadi, oke, kita minta kepastian. Jadi, oke, kita minta kepastian mungkin dalam 5 hari ke depan sudah ada kepastian bahasa, Pak ya. Apapun bentuknya sampai ke 5 hari. Jadi nanti saya disampaikan dengan kawan-kawan kita di sini bahwa ada kepastian. Dengan kami di PR ini selalu salahkan semua macam. Kami melaksanakan tanggung jawab kami melaksanakan mendampingi masyarakat. Keputusannya kami terima. Tak mungkin bupati 2-3 hari tak balik ke kampung ini, tak balik ke sini, ya kan? Kan kita tahu kerja bupati kan gitu. Jadi mohon maaf, Pak Uri, tolong sampaikan ke bupati, kami minta kepastian 5 hari ke depan. Karena mungkin hari ini kan kami banyak. Berarti kan Senin depan sudah ada kepastian bahasa. Mohon maaf ya, kita tidak ada kepastian bahasa apa jawaban bupati. Ya kan? Kalau ada peserta lain, ya usahakan kan itu selesai usaha. Aku bupati kayak panggil sini, kan gitu kan? Biar kamu kan jadi pakai hak selain menginterpretasikan ini supaya kami manggil bupati. Punya hak kami. Iya loh. Kami kita ini di tengah masyarakat loh. Kita harus adil dan bijaksana kita mendekati ini. Saya tak mau juga PGRI disalahkan, kami tak mau juga semua disalahkan. Tapi kita harus cakap lurus, macam mana solusinya seperti apa. Itu Pak Uri. Baik, bagian Pak itu Pak Elia, kami minta Pak Elia. Baik, terima kasih. Nah, alhamdulillah semua rangkaian ini kita sudah jalani. Jadi terlebih kurang saya mohon maaf, tapi ini yang bisa kami sampaikan yang kami lakukan ke BKD. Kami minta pastian 5 hari, mungkin ke depan ada kepastian Senin atau Selasa masih sudah ada kepastian bahasa. Nah, jadi rapat ini, RB ini saya kembalikan kepada pimpinan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ketua Komisi 1 yang telah memimpin rapat dan alhamdulillah pada prinsipnya, pada kesepakatannya kami yang hadir di sini atas nama Komisi 1 nanti akan kami komunikasikan kembali dengan kawan-kawan Komisi 1 yang lain yang tidak hadir di sini. Yang kebetulan pada hari ini Ketua Komisi 1 yang hadir di sini orang-orang dari Partai Golkar, fraksi Partai Golkar, dan ada juga di antara itu karena terpanggil hati beliau ada Pak Agus Marli yang Komisi 2, dan kami pada putusannya menyatakan sikap meminta kepada Bupati Kabupaten Lingga untuk mengembalikan posisi-posisi yang PTT kemarin diberhentikan, terutama ini barangkali kalau ada kebijakan lain yang mungkin Pak Bupati pertimbangkan karena dia tidak dianggap tidak mampu, kan gitu, tidak mampu bekerja dengan kompetensinya dikomunikasikan ke dinas-dinas terkait memang tidak mampu.
Itu adalah wewenang Bupati. Kami menyerahkan sepenuhnya keputusannya kepada Bupati. Ya kan? Ini bukan kebijakan sebenarnya, ini keputusan. Kalau kebijakan itu biasanya bijak. Bijak artinya untuk kepentingan orang ramai dalam menentukan keputusan suatu kebijakan. Ini adalah keputusan. Nah, belum tentu bijak. Keputusan itu bisa menyenangi satu kelompok, bisa juga tidak menyenangi satu kelompok. Kita ingin keputusan yang dikeluarkan pada hari ini bersikapnya bijak, berupa kebijakan yang didasari dengan hati nurani, betul-betul untuk membantu dan bagaimana kita jangan sampai mengkibiri hak-hak daripada masyarakat yang selama ini sudah kita anggap dia bekerja layak. Maka kami minta Bupati mengembalikan hak-hak mereka, terutama yang dianggap memang dapat mengganggu jalan-jalan rodanya pemerintahan. Artinya, karena kami tahu seperti saya katakan tadi, ada di antara yang kena pecat itu yang memang potensial bekerja. Ya, nah kalau bisa dikembalikan secara keseluruhan, kalau bisa, dan harus bisa mengembalikan keseluruhan. Karena mereka sudah bekerja terlalu lama, mengabdi di daerah kita ini terlalu lama. Dianggap sudah berjuang untuk pembangunan di Kabupaten Lingga, apalagi bekerja sudah belasan tahun sejak Kabupaten Lingga berdiri. Nah, bagaimana teknisnya kami persilahkan. Kalau saya ajar, nanti saya ajarkan. Kalau perlu ajaran saya, kalau saya jadi bupati, saya ajarkan bagaimana cara yang bagusnya, lebih elegan, lebih elegan. Dan saya kira Pak Sekda kita ini luar biasa bijaknya. Beliau pernah diskusi dengan kami dalam mengantisipasi persoalan ini. Hati-hati Pak Sekda, kalau mengambil kebijakan, rencana ada kebijakan seperti ini, ya itu yang beliau bilang, itu yang saya cemaskan. Saya khawatir nanti dapat mengganggu roda pemerintahan. Dan dari yang hadir pada hari ini kebetulan ada Pak Sekda, ada Pak Kepala BKD, BKM apa namanya? BKPSDM. Mudah-mudahan ini dapat memberi masukan terbaik kepada Bupati sehingga Bupati dapat mengambil kebijakan, bukan keputusan, kebijakan untuk kepentingan daerah ini, bukan untuk kepentingan per orang, perseorangan, tapi untuk kepentingan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan ini menjadi lebih baik. Ya, dalam waktu singkat ini ada kebijakan-kebijakan yang betul-betul dapat kami dengar. Jangan sampai kami menggunakan hak-hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat yang sebenarnya adalah, kalau kita bicara komunikasi secara aktif dan bijak, tidak perlu itu dilakukan. Kita berupaya mengkomunikasikan secara baik karena begini Pak Uli, beberapa waktu yang lalu ada kejadian, saya mendengar cerita di kedai kopi. Di kedai kopi ada beberapa orang yang kita anggap dekat dengan pemerintahan. Dia menyebutkan mengembalikan persoalan ini tergantung daripada DPR. Betul kan? Ada di antara orang hebat yang di Kabupaten Lingga mengembalikan kepada DPR. Bisa atau tidak DPR? Keputusan ini bukan DPR yang buat. Keputusan ini Bupati yang punya wewenang. DPR hanya bisa melakukan hearing dan minta pendapat. Tidak membuat suatu keputusan. Karena itu adalah memang kewenangan Bupati. Jangan kami yang dipersoalkan. Tapi alhamdulillah mereka telepon Ketua Komisi 1 ya, telepon, tolong lakukan ini, jangan biarkan apa segala. Mereka sendiri yang minta kepada kami itu. Saya salut juga dengan orang hebat di Kabupaten Lingga ini. Nah, jangan sampai kami disalahkan, makanya kami kembali. Dan hampir juga kegiatan ini tidak jadi. Hampir juga tidak jadi. Ya mudah-mudahan ke depan kami akan benahi di DPRD supaya hal-hal seperti ini begitu menyangkut aspirasi masyarakat yang betul-betul perlu kita perjuangkan, kami tidak terhambat di dalam mendengarkan pendapat-pendapat daripada OPD terkait. Saya kira itu saja rapat kita hari ini. Kesimpulannya sudah jelas Pak Uli ya, Pak Uli, Pak Sekda. Mudah-mudahan Pak Sekda bijak menyelesaikan suatu persoalan di barat, bagaimana ini jangan sampai menarik tepung dalam tepung sehingga pemerintah ini tidak rusak karena itu. Nah jalankan itu, mudah-mudahan ini menjadi lebih baik lagi hingga ke depan. Saya kira itu saja dengan mengucapkan alhamdulillah
Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini rapat RDP kita dengan OPD terkait persoalan pemutusan hubungan kerja atau katakanlah penyelesaian hubungan kerja, saya tutup dengan mengucapkan dengan resmi. Hei, lagi dua tu Mek. Dua tu. Tolong, mana sebab? Nak mana? Dua. Bawa tolong. Bawa aja kan. Bawa je. Tak. Bawa je untuk luar. Hello. Keluar. Ni pir jumpa ni. Apa kau? Dah memang kami tak punya urusan itu, Pak. Tak tahulah. Orang ni jadi pasal je, tahulah. Kami ni ikut je. Oleh pula. 900 dia. Kenapa? Keluar semua. Jangan ada lebih-lebih terus. Okay, stop. Okay, stop dia. Okay.